Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 237, Keindahan nomor 1 Benua Angin Salju. Sekumpulan batu roh kelas 1. Ketiga pria paruh baya itu saling bertukar pandang. Yang mulia, untuk apa Anda membutuhkan begitu banyak batu roh kelas 1? Zhao Su mencoba bertanya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, aku punya kegunaan untuk mereka, perhatikan saja dan persiapkan mereka untukku. Baik, Yang Mulia. Melihat hal ini, Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou tidak berani menanyakan masalah tersebut. Huang Xiaolong kemudian meminta informasi tentang Chen Tianqi dari mereka bertiga. Tak lama kemudian, ketiga sosok itu meninggalkan halaman Huang Xiaolong. Setelah mereka pergi, Huang Xiaolong memasuki kuil Gunung Sumi yang saleh di perut gunung. Sesampainya di aula samping kuil Sumi, Huang Xiaolong menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan memasuki pusat formasi 10 Buddha untuk berlatih seni Sumi yang saleh. Sementara Huang Xiaolong berlatih seni Sumi ilahi, secara internal, taktik asura dan kitab metamorfosa tubuh akan mulai berjalan sendiri. Semua ini terjadi sementara roh bela diri naga kembar Huang Xiaolong melayang di kehampaan di atasnya, tubuh panjang melingkar, melahap dan menyerap tiga energi berbeda yang memancar ke bawah: energi Buddhisme kuno, Ki naga sejati, dan energi spiritual dunia bawah. Di atas angkasa di laut Ki Huang Xiaolong, seekor Buddha emas, seekor naga emas, dan siluet Archdemon berkilauan terang. Malam pun berlalu dalam latihan. Membuka matanya, Huang Xiaolong menghembuskan ki busuk dari mulutnya. Dengan kecepatan ini, dalam waktu 3 bulan aku bisa naik ke ordo ke-6. Merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya, Huang Xiaolong diam-diam merasa senang. Xiantian Orde ke-6. Tidak lebih dari 3 tahun berlalu sejak Huang Xiaolong melangkah ke alam Xiantian. Sebelumnya, ini adalah sesuatu yang Huang Xiaolong sendiri tidak berani percaya. Keluar dari kuil Sumi, pandangan Huang Xiaolong menangkap sekilas pagoda harta karun Linglong. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia telah mencapai tingkat kelima Xiantian, jadi dia bertanya-tanya apakah dia akan dapat membuka lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Apa yang akan disimpan di sana pada lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong? Tanpa menunda-nunda, Huang Xiaolong mengerahkan ki pertempurannya dan mencoba membuka lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Sebuah cahaya menyilaukan melintas di depan mata Huang Xiaolong, dan setelah membukanya lagi, ia berada di ruang yang berbeda. Keempat sisi ruang ini adalah dinding emas di 4 arah, mirip dengan ruang lapis pertama dan kedua di pagoda harta karun Linglong. Hanya saja, lapis ketiga ini jauh lebih besar. Mata Huang Xiaolong mengamati ruang itu perlahan, langsung terpesona oleh altar agung di tengah ruang itu. Altar pengorbanan yang sangat besar. Di seluruh altar pengorbanan terdapat ukiran-ukiran rune kuno yang padat, yang bergabung menjadi susunan misterius yang besar. Di atas altar pengorbanan terdapat 19 boneka raksasa yang memancarkan cahaya cemerlang seperti kristal. Ke-19 boneka raksasa itu memancarkan tekanan luar biasa. Tidak ada apapun di ruang lapis ketiga selain altar dan 19 boneka di atasnya. Ini adalah boneka. Huang Xiaolong tertegun sejenak melihat 19 boneka raksasa itu. Dia pernah mendengar tentang boneka dari Zhao Su. Boneka adalah sesuatu yang disempurnakan oleh orang-orang tertentu menggunakan beberapa metode rahasia. Dari benda mati boneka tidak diragukan lagi setia. Namun, ada perbedaan antara boneka kelas rendah dan kelas tinggi. Boneka kelas rendah tidak memiliki kecerdasan dan berekspresi lamban, mengikuti perintah tuannya, tetapi beberapa boneka kelas tinggi dikatakan memiliki pikiran yang sederhana. Meskipun kurang dibandingkan makhluk hidup pada umumnya, boneka kelas tinggi dapat memiliki pikiran dan tindakan yang independen sampai batas tertentu. Siluet Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, tiba di altar pengorbanan di tengah. Dari jarak dekat, Huang Xiaolong memperhatikan di dahi boneka-boneka raksasa itu, ada pola-pola rahasia kecil, tampak seperti sejenis huruf khusus dari beberapa suku kuno. Bagaimana cara mengendalikan boneka-boneka ini? Huang Xiaolong bertanya-tanya saat dia terbang di sekeliling altar pengorbanan sebelum mendarat di sudut kiri. Di sudut itu, ada serangkaian pola rahasia kuno yang sama yang tidak dapat dipahami oleh Huang Xiaolong. Sambil mengernyitkan alisnya, Huang Xiaolong berasumsi tulisan-tulisan kuno ini menjelaskan metode mengendalikan boneka-boneka ini, tetapi dia tidak tahu apa sebagian besarnya. Sepertinya aku perlu pergi ke Institut Duan Ren untuk menyelidiki tulisan-tulisan kuno ini. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia merasa bahwa apa yang dijelaskan dalam tulisan-tulisan ini bukanlah metode untuk mengendalikan boneka. Aku bertanya-tanya apakah kekuatanku saat ini memungkinkan aku untuk membuka lapisan keempat juga. Huang Xiaolong segera bertindak atas pemikiran itu, menjalankan ki pertempurannya, mencoba membuka lapisan keempat pagoda harta karun Linglong. Sayangnya, tidak ada reaksi, bahkan setelah kedua kalinya, semuanya tetap diam dan tenang. Karena itu, dia menyerah.
Huang Xiaolong merasa agak tertekan karena kegagalannya, yang berarti dia harus menembus alam Xiantian tingkat tinggi sebelum mencoba lagi. Keluar dari pagoda harta karun Linglong, Huang Xiaolong meninggalkan perkebunan Bukit Selatan ke arah Institut Duanren. Tepat saat dia tiba di Institut Duanren, dia bertemu Xie Putih di pintu depan. Xie Putih terkejut saat bertemu Huang Xiaolong dengan cara seperti ini, lalu senyum lebar mengembang di wajahnya saat satu tangan menggenggam bahu Huang Xiaolong. Ku bilang, kali ini kau menghilang selama hampir 2 tahun, sayang sekali aku bahkan tidak bisa menemukan seseorang untuk minum bersamaku. Tahukah kau betapa menderitanya aku selama ini? Huang Xiaolong tertawa kecut, kalau begitu, haruskah kita pergi ke rumah anggur sekarang? Apa perlu kau tanyakan, kau tidak bisa kabur hari ini. Seru Xie Putih dengan gembira. Keduanya langsung menuju Sapidity Wine House di area hiburan. Saat melewati rumah merah itu, Xie Putih menyeringai malu, bagaimana? Bagaimana kalau kita bermalam di sini setelah minum? Huang Xiaolong tercengang dengan ide itu, tersenyum pahit lalu menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Xie Putih terkekeh, sejak Yao Fei melarikan diri karena malu, Zhao Wuji, si gelandangan itu, jarang muncul di Institut Duanren lagi. Rumah merah ini sebagian besar ditangani oleh Cui Li, si gelandangan itu, sekarang. Cui Li, kabar ini sungguh tak terduga bagi Huang Xiaolong. Entah mengapa, ia tak dapat mengingat saat-saat ketika pertempuran kota kekaisaran, saat Cui Li menempel padanya, saat-saat ketika ia mencoba merayu. Kalau dipikir-pikir, sudah hampir 2 tahun ia tak bertemu Cui Li. Apa? Merindukan gelandangan itu. Mendeteksi segudang perubahan yang melintas di wajah Huang Xiaolong, Xie Putih mengejek dengan baik hati. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam diam. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berjalan ke rumah anggur Sapidity. Seperti sebelumnya, seperti tradisi, Huang Xiaolong mengambil semua kendi anggur Sapidity yang tersisa untuk hari itu. Gelas berdenting terus-menerus saat Huang Xiaolong dan Xie Putih menikmati anggur mereka. Kudengar kau berada di Kekaisaran Buddha yang terberkati. Tanya Xie Putih. Huang Xiaolong mengangguk, tidak menyangkal keberadaannya. Xie Putih melanjutkan, kudengar gadis suci Buddha dari kerajaan Buddha yang terberkati, si plus Xiao Fei adalah wanita cantik nomor 1 di benua angin salju. Jadi, apakah kau sempat bertemu dengannya saat kau berada di sana? Si plus Xiao Fei. Si cantik nomor 1 di benua angin salju. Huang Xiaolong merasa bingung dengan banyaknya pertanyaan dan kemudian tertawa kecut. Ia menemukan Xie Putih ini tumpang tindih dengan Pangeran Lukai dari kerajaan Luotong setiap harinya. Memikirkan Lukai, ia bertanya-tanya, bagaimana keadaannya sekarang? Ia mungkin akan naik tahta kerajaan Luotong dalam beberapa tahun mendatang. Huang Xiaolong tidak pernah berkesempatan bertemu orang itu sejak dia datang ke kota Kekaisaran Duanren, dan sejujurnya, dia sedikit merindukan orang itu. Huang Xiaolong tidak punya banyak teman, ada Lukai, dan sekarang Xie Putih. Si Xiao Fei itu adalah putri Kaisar Buddha terberkati Si Fantian. Xie Putih melanjutkan topiknya, ada rumor yang datang dari Kekaisaran Buddha terberkati yang mengatakan bahwa jika Si Fantian meninggalkan dunia roh bela diri untuk naik ke dunia Buddha, si Xiao Fei ini akan menjadi orang yang paling mungkin untuk mengambil alih posisinya sebagai permaisuri Kekaisaran Buddha terberkati. Astaga! Huang Xiaolong terkejut. Lupakan saja, jangan bicarakan tentang Xiao Fei sialan itu. Xie Putih terkekeh, lusa adalah hari pernikahan besar kakakmu, kapan giliranmu? Apakah kamu butuh saudara ini untuk memperkenalkan beberapa gadis kepadamu?